Nilai berakhlak merupakan pedoman utama bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, serta berorientasi kepada masyarakat, yang dalam hal implementasinya juga dapat kita teladani dari berbagai tokoh nasional Indonesia yang telah menunjukkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan pengabdian nyata kepada bangsa dan negara. Salah satu yang dapat kita jadikan teladan dalam menerapkan nilai tersebut adalah Bapak Presiden terdahulu, yaitu Joko Widodo. Bapak Joko Widodo dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Hal ini terlihat jelas dari kebiasaannya melakukan belusukan ke berbagai daerah untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya laporan di atas kertas saja. Hal ini menunjukkan bahwasanya pelayanan yang baik adalah pelayanan yang hadir, responsif, dan benar-benar memahami kondisi masyarakat. Bapak Joko Widodo menunjukkan sikap akuntabel melalui keterbukaan informasi kepada publik, seperti penyampaian program kerja, laporan kinerja, serta penggunaan anggaran negara secara transparan melalui berbagai media, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai hasil pekerjaan pemerintah secara langsung. Sebagai ASN, kita dituntut untuk bekerja secara jujur, terbuka, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap hasil pekerjaan. Bapak Joko Widodo juga mencerminkan nilai kompeten melalui keberhasilannya dalam menjalankan berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya, yang menunjukkan kemampuan dalam merencanakan, mengeksekusi, dan menyelesaikan program kerja secara efektif dan berkelanjutan. Kita sebagai ASN harus terus meningkatkan kompetensi agar mampu memberikan hasil kerja yang terbaik dan berkualitas. Sosok Joko Widodo kerap dipandang mencerminkan nilai-nilai dasar dalam manajemen aparatur sipil negara, khususnya aspek harmonis dan loyal. Nilai harmonis tercermin dari gaya kepemimpinannya yang inklusif dan merangkul keberagaman. Ia berupaya menjaga keseimbangan hubungan antar lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah, serta dengan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan prinsip ASN yang menuntut terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, saling menghormati, dan bebas dari konflik. Di sisi lain, nilai loyal juga terlihat dari komitmennya dalam menjalankan amanah konstitusi dan menjaga kepercayaan publik. Loyalitas yang dimaksud bukan sekedar kepada individu atau kelompok, melainkan kepada bangsa, negara, serta kepentingan masyarakat. Dengan mengedepankan harmonisasi hubungan kerja dan loyalitas terhadap tugas, pemimpin tersebut memberikan contoh bagaimana nilai-nilai dasar ASN diimplementasikan dalam praktik kerja nyata. Kemudian nilai berakhlak yang dicontohkan oleh Bapak Joko Widodo adalah adaptif. Contoh kebijakan adaptif Pak Jokowi adalah pembangunan infrastruktur digital. Pak Jokowi tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, tetapi juga beradaptasi dengan kebutuhan zaman melalui pembangunan jaringan internet di berbagai daerah. Internet diupayakan untuk merata hingga pelosok. Selain itu, Pak Joko Widodo juga meresmikan analog switch off untuk membebaskan frekuensi agar semakin banyak masyarakat yang terjangkau layanan digital. Kemudian, penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah menyesuaikan kebijakan kesehatan dengan situasi darurat, termasuk pembatasan sosial, percepatan vaksinasi, dan digitalisasi layanan kesehatan. Anggaran kesehatan juga ditingkatkan untuk menunjang hal ini. Kemudian, kebijakan pendidikan daring. Selama pandemi, Pak Jokowi mendorong pembelajaran online meski menghadapi tantangan akses internet di daerah terpencil. Dari contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa Bapak Joko Widodo mampu beradaptasi terhadap krisis maupun tantangan di era modern. Kemudian nilai yang ditunjukkan berikutnya adalah nilai kolaboratif. Contoh Bapak Joko Widodo memiliki nilai kolaboratif adalah pembangunan infrastruktur nasional. Program tol Trans Jawa dan Trans Sumatera melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta maupun negeri. Kemudian program Kartu Prakerja diluncurkan sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan platform digital seperti Ruang Guru, Tokopedia, dan contoh lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, terutama yang terdampak pandemi. Kemudian penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah bekerjasama dengan tenaga kesehatan, TNI dan Polri, pemerintah daerah dan sektor swasta dalam distribusi vaksin dan penyediaan fasilitas kesehatan. Kemudian Bapak Jokowi juga aktif mendorong kerjasama di forum G20 dan ASEAN, terutama dalam isu perubahan iklim, ketahanan pangan, dan digitalisasi ekonomi. Dari contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa Bapak Joko Widodo berkolaborasi dengan pihak lain untuk melayani masyarakat. Sekian penyampaian dari kami mengenai role model tokoh berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.